Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Hadirin mukarramun, para asatidzah, para hujjaj, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir untuk sama-sama kita melanjutkan ta'lim kita, pengajian kita, baca kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Mudah-mudahan hadirin kita ke majlis ini mendapatkan jalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya sampai akhir zaman. Mari sama-sama kita awali, kita buka majlis kita ini dengan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita semuanya senantiasa dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka 'inda hululil hadithil 'amimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa la yadhika Rasulullah jahuka bi idil karimu tajalla bismi muntakimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Selanjutnya mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan, kita hadiahkan pahalanya untuk masing-masing orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, untuk guru-guru kita, para masyayikh kita, para pendahulu Masjid Jami Miftahul Khair, bil khusus guru kita Mukarram Kiai Haji Ahmad Dimyati bin Haji Ilyas, Kiai Ilyas bin Sirin, orang tua kita Bapak Haji Muhammad Siddiq, para pengurus Masjid Jami Miftahul Khair yang lainnya yang telah berpulang ke rahmatullah. Kita doakan mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapat curahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa dan kesalahannya, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, saya juga ingin mengucapkan takziah untuk yang meninggal. Namanya siapa? Yang meninggal, besannya Saudara Hasan Agus, ya, almarhum Bapak Agus apa? Muhammad. Ya. Tadi sholatin di mana sini? Tadi sholatin di sini. Ya. Di sholatin di sini tadi. Nah, ya. Saya tadi ya masuk kantor jadi nggak bisa nyolatin. Ya. Menyampaikan bela sungkawa turut berduka cita atas wafatnya
marhum Pak Agus. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya, mengampuni segala dosa dan kesalahannya, menempatkan beliau di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Kita lanjutkan faslun fi bayani tafsil fi ma huwa min daruriyatil hayat. Ya. Bab selanjutnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan daruriyatil hayat. Daruriyat hayat itu apa? Ya. Hal-hal yang mendasar. Ya. Kalau kita bilangnya hal-hal yang primer. Ya, dalam hidup ini ada primer, ada sekunder. Yang primer itu yang mendasar, kebutuhan dasar. Kalau sekunder itu ya kebutuhan penunjang, ya, sekunder. Ya. Primer itu ya makan, ya, pakaian. Ya. Wad-daruriyat al-muhimmat sab'atu asya. Di sini disebutkan bahwa hal-hal yang mendasar dalam kehidupan ini, ya, dalam kehidupan kita ini yang terpenting itu adalah ada 7 hal, sab'atu asya. Yang pertama al-mat'am. Ya. Al-mat'am itu maksudnya makanan, hal yang berkaitan dengan makanan, ya. Ya, khususnya makanan pokok. Ya, kalau kita orang Indonesia ya beras, kalau makannya makan nasi, ya, karena kalau makan bubur belum makan namanya, ya. Udah makan bubur 2 mangkok tetap belum makan karena belum ketemu nasi, ya, karena perutnya perut nasi, perut bakul. Ya, kalau belum ketemu nasi, udah ketemu lontong 4 potong, 4 biji, masih belum makan juga. Padahal lontong dari beras-beras juga sama, karena belum ketemu nasi, jadi belum makan. Al-mat'am, ya, maksudnya makanan, ya, makanan ataupun makanan pokok. Yang kedua al-malbas, ya, yaitu pakaian yang kita pakai, ya, yang dipakai, ya. Yang dipakai itu termasuk juga daruriyat, ya, daruriyat. Ya, kalau kita orang Indonesia, ya, kita orang Indonesia ini kan karena cuaca itu ya bisa dikatakan mu'tadil. Mu'tadil itu ya musim dingin dengan musim panas itu nggak jauh-jauh beda. Ya, beda dengan mereka yang tinggal di daerah, artinya di utara misalnya, ataupun yang di selatan. Itu kalau datang musim dingin ya salju, ya, bahkan ya walaupun nggak taruhlah nggak salju gitu, tapi suhunya bisa turun sampai 5 derajat atau 3 derajat atau mendekati 0 derajat. Suhunya sangat dingin, ya, suhunya sangat dingin, dan ini membahayakan, ya, bisa menimbulkan penyakit tulang ataupun rematik. Itu. Nah, jadi kalau kita malbas kita ini ya pakaian yang tipis seperti ini sudah mencukupi, ya, sudah mencukupi, ya. Pakaian yang bisa kita pakai untuk sholat, ya, untuk ibadah, ya, ataupun pakai kemeja, celana gitu kan, itu udah mencukupi. Tapi untuk orang-orang yang tinggal di daerah utara, ya, malbas itu kebutuhannya bisa seperti misalnya mantel, jas yang tebal gitu untuk menutupi cuaca yang dingin, ya, cuaca yang dingin. Ya, kalau panas mungkin ya mereka sangat terasa panasnya, ya, sangat terasa panasnya. Ya, artinya kalau panas mungkin ya pakai kemeja biasa itu udah cukup. Tapi kalau dingin itu nggak bisa. Ya, bahkan terkadang cuaca itu lebih dingin dari kulkas kita. Ya, lebih dingin dari kulkas. Ya, mereka suhunya itu bisa sampai di bawah 0 derajat. Ya. Daerah di Eropa itu bisa ada yang sampai di bawah 40 derajat Celcius. Ya, bayangkan, ya, 0 derajat aja itu udah bisa membuat air itu membeku. Ya, apalagi ya, sampai minus. Ya.
puluhan seperti itu, ada yang minus 10 derajat, ada yang minus 20, bahkan sampai ada yang minus 40 derajat Celcius ya. Cuacanya sangat ekstrim sekali. Nah, malbas untuk kondisi seperti itu ya dibutuhkan jaket yang tebal ya, celana yang tebal, kemudian sepatu kaos kaki yang menutupi awak dingin tersebut. Kalau enggak ya bisa beku, mati kaku ya, karena ya tinggal di hawa yang ekstrim dingin seperti itu. Kemudian wal maskan ya, maskan ini tempat tinggal ya, ini hampir sama dengan malbas. Maskan ini kalau kita orang Indonesia, kita tinggal di gubuk aja juga, karena memang udaranya enggak ya, artinya perubahan cuaca itu enggak ekstrim seperti yang ada di Eropa ataupun di mereka negara-negara yang tinggal di daerah utara ataupun daerah selatan gitu kan. Kita karena tinggalnya di daerah khatulistiwa ya, musim panas musim dingin ya bedanya tipis ya, bedanya tipis sekali. Ya, dinginnya paling ya turunnya sekian ya, 5 derajat paling turunnya ya. Seandainya naik panasnya pun ya paling ya naik 5 juga gitu kan. Artinya antara 36 ya, kita 38 derajat itu udah kepanasan ya, 36 derajat itu udah kepanasan. Karena biasanya kita di 30, di angka 30, 29, 28 seperti itu. Nah, maskan ini kalau untuk kita artinya dengan kondisi gubuk aja gitu istilahnya ya. Artinya semi permanen pun yaitu udah menjaga kita dari cuaca, karena memang cuacanya tidak ekstrim. Tapi di negara-negara yang ya, lokasinya di utara ataupun di selatan itu ya, mereka ya, rumahnya itu ya mesti harus memang benar-benar ketutup ya. Kalau enggak ya ketutup salju ya, udah bagus pun istilahnya udah ya, kokoh pun ya, terkadang karena saljunya banyak itu nutupi. Kemudian mesti harus ada fasilitas, misalnya penghangat air ya, penghangat udara dan lain sebagainya ya, karena memang cuaca yang ekstrim seperti itu. Kemudian wal asas ini maksudnya adalah perabotannya. Nah, wal mangkah ini hubungan ya, artinya keluarga ya. Kalau orang laki ya ada pasangannya, ada istrinya ya. Mangkah wal mal wal jah, kemudian harta dan kedudukan. Ini ada daruriyat. Yang kita akan bahas adalah hal-hal yang daruriyat ini atau hal-hal yang primer ini, yang mendasar ini, hubungannya dengan judul yang kita baca, yaitu tentang zuhud ya. Kalau orang yang berzuhud, hubungannya dengan hal-hal yang 7 ini bagaimana mestinya ya, bagaimana mestinya. Yang pertama, fa'ammal awal wa huwal mat'am fa'alam annah himmatuz zahid minhu ma yadfa' bihi alju mimma yuwafiqu badanihi min ghairi qasdil iltizaz ya, min ghairi qasdil iltizaz ya. Untuk mat'am ya, artinya hal-hal yang dimakan atau makanan ya, bagi orang yang zuhud itu ya, tentunya tujuan makan itu ya, tujuan makan itu adalah untuk menghilangkan rasa lapar, artinya untuk nutupi rasa lapar. Kalau rasa lapar ya, kalau Rasulullah bilang kan nahnu qaumun la na'kul illa ya, kita tidak makan kecuali kalau kita sudah lapar. Kalau lapar itu kita baru makan ya. Wa idza akalna la nashba, kalau kita makan atau kalau Rasulullah makan itu enggak sampai kenyang ya. Kalau mau makan ya lapar dulu, artinya kalau lapar baru makan ya. Kemudian kalau makan, kalau sudah makan itu enggak sampai kenyang ya. Itu
prinsip makannya Rasulullah SAW. Ya. Nah, orang yang zuhud ketika dia makan tujuannya adalah untuk menutupi laparnya, ya. Menutupi laparnya, ma yadfa'u bihin ju mimma yuwafiqu badanihi, sesuai dengan kebutuhan badannya, ya. Kebutuhan badannya, jisimnya, badannya, ya, sesuai badannya, kebutuhannya untuk makan. Kalau kita misalnya, kita orang Indonesia, ya, makan itu yang tadi saya katakan, ya makan pokoknya nasi. Kalau belum ketemu nasi belum makan, ya. Kalau makan roti kita nggak kuat, ya, kita makan roti nggak kuat orang Indonesia karena memang nggak biasa, ya. Lain dengan orang yang istilahnya orang Eropa, orang Arab itu yang makanannya roti, ya, makanan roti, mereka makan roti, ya, sepotong 2 potong gitu, ya kenyang. Tapi rotinya roti mereka, bukan roti kita. Nah, mereka kalau roti kita itu walaupun roti tawar itu nggak selera, ya, bukan standar mereka. Mereka rotinya itu agak padat, ya, agak padat. Ada roti yang dari terigu, ada yang dari gandum utuh, ya, gandum utuh. Itu. Emang kalau makan itu terasa, ya, ganjelnya itu terasa. Jadi rotinya itu roti, ya, tawar tapi padat, ya. Beda dengan roti tawar kita, ya, tawar yang dijual itu. Nah, itu saya pernah juga istilahnya ketemu orang Arab, ya, kita sedain itu, ya, bagi mereka bukan standar, ya, karena rotinya terlalu lembut, ya, dan kalau dimakan enggak nendang istilahnya, ya, enggak ngenyangin, enggak nendang. Nah, itu. Nah, kalau kita orang Indonesia, makanan pokoknya adalah nasi, ya. Yang bisa mengganjal perut pada saat lapar itu ya harus ketemu nasi memang, ya, ketemu nasi. Mimma yuwafiqu badanihi, ya, karena kalau nggak ketemu nasi kita nggak makan, istilahnya emang belum makan. Kalau belum ketemu nasi emang belum ganjel, ya. Itu yang tadi saya katakan, ketemu lontong 4 potong pun masih belum ganjel. Kenapa? Karena baru lontong, ya, belum ketemu nasi. Min ghairi qasdit taladzuz iltizaz, ya, min ghairi qasdil iltizaz. Iltizaz ini bukan untuk bukan berpoya-poya, bernikmat, artinya menikmati makanan. Sekarang kan, ya, apalagi zaman medsos sekarang, ya, orang mau makan aja, apa yang mau dimakan itu dipoto dulu, kemudian di-share, ya, bahkan kadang-kadang ada yang direkam dulu, divideoin gitu, ini makanan gua, macam-macam. Nah, itu, ya. Kemudian ada orang yang makan, ya, begitu menikmati makanannya, ya, makanan. Bahkan ada lagi yang meng-share makanan-makanan yang harga yang, ya, cukup wah istilahnya, sekali makan itu bisa jutaan, ya, bisa jutaan. Dulu bahkan pernah saya cerita, ada seorang teman hanya diundang untuk makan malam, ya, dia dan istrinya yang mengundang, ya, temannya bersama istrinya berempat satu meja, ya. Pas dikeluarin tagihannya berapa waktu itu, 6,5 gitu, 6,5 juta lebih, ya. Saya waktu diceritain begitu cukup kaget, tapi sekarang setelah adanya medsos seperti ini, ya, banyak sekali orang yang makan sekali makan itu sampai 20 juta, dan sampai 30 juta, satu yang wajar. Tapi hal seperti itu, ya, hal yang seperti itu di luar dari apa yang dimaksud dengan makannya orang yang zuhud, ya. Karena orang az-zahid, orang yang zuhud itu ketika dia makan, ya, tujuan makannya itu hanya untuk menutup rasa laparnya, ya, tidak untuk tujuan bersenang-senang dengan makanan tersebut, ya. Duna min ghairi qasdin iltizaz, ya. Itu. Jadi barang siapa yang mau berzuhud, ya, tentunya iltizaz tadi, ya, hal-hal
ingin memamerkan makanan atau berselang-selang dengan makanan, ya tentunya hal yang jauh, artinya harus dijauhi. Karena memang orang yang zuhud tidak seperti itu. Ya, orang yang zuhud biasanya ketika dia makan, tujuan makannya itu adalah untuk ya menutup rasa laparnya dan untuk menyehatkan badannya. Ya, artinya mimma yuwafiqu badanihi, artinya yang membuat badannya sehat. Ya, dia makan, kita makan ya, dengan lauknya yang membuat badan kita sehat. Ya. Kan tidak semua juga makanan itu sehat untuk badan. Ya, untuk badan kita ya, enggak semuanya ya, enggak semuanya. Itu makanya yang dituntut di sini adalah mimma yuwafiqu badanihi, artinya yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dari badan kita tanpa ada tujuan untuk bersenang-senang dengan makanan tersebut ya. Wa fil hadis ya, wa fil hadis inna ibadallahi laisu bil mutanaimin ya. Hadis hasan akhrajahu Ahmad ya, akhrajahu Ahmad. Inna ibadallah laisu bil mutanaimin, sungguhnya hamba-hamba Allah adalah mereka yang tidak bersenang-senang dengan makanan. Mutanaimin ya, mutanaimin ini yang bersenang-senang dengan makanan ya. Kalau makan sekali makan ya itu sampai puluhan juta ya mungkin ya bukan apa ya, bukan hal yang patut untuk ya, dilakukan ya. Kalau sampai puluhan juta hanya untuk sekali makan ya. Sekarang banyak sekali orang yang hanya untuk konten ya, ngisi konten ya. Itu banyak demikian. Yang tadi saya katakan ada yang pamer dengan makanan yang wah, harga yang mahal ya, dan lain sebagainya. Itu. Padahal Rasulullah SAW mengingatkan ya, dalam hadisnya, hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ya, inna ibadallah laisu bil mutanaimin, sungguhnya hamba-hamba Allah adalah orang-orang yang tidak bersenang-senang dengan makanan. Wa qalat Aisyah radhiyallahu taala anha li Urwah. Ada riwayat hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha li Urwah, kana yamurru bina hilal wa hilal ma yuqadu fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an-nar. Qala qultu ya khalah fa'ala ayyi syai'in kuntum ta'ishun? Qalat ala al-aswadaini al-ma'u wat-tamar wal ahadits fi dzalika katsiratun masyhurah. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Hadis ini artinya hadis fi'li ya, bukan hadis qauli karena bercerita tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis qauli itu ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ya, Rasulullah mengatakan. Nah, itu namanya hadis qauli. Kalau ini hadis fi'li. Hadis fi'li itu hadis yang memang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya. Kemudian ya, yang meriwayatkan ini, dalam hal ini yang meriwayatkan adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, beliau adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bercerita tentang Rasulullah, kehidupan dia dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidah Aisyah. Nah, Sayyidah Aisyah ini berkata kepada Urwah, ya, Urwah ini ponakan, ya, Urwah ini keponakan. Kana yamurru bina hilal, artinya kami ya, maksudnya kana yamurru bina itu maksudnya kami ya, Aisyah dan Rasulullah, maksudnya binanya itu kaminya itu ya, yang dimaksudkan adalah Sayyidah Aisyah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana yamurru bina hilal wa hilal ya, berlangsung ya, bulan sabit ya, kemudian ketemu bulan sabit lagi, artinya berlangsung sampai 3 bulan ya, hilal itu maksudnya bulan sabit. Kalau dalam hitungan bulan hijriah itu kan pakai hilal ya,
pakai bulan sabit. Makanya kita ada sidang isbat. Biasanya sidang isbatnya itu dilakukan untuk menentukan awal puasa, akhir puasa, ya, awal Syawal ataupun awal bulan Dzulhijjah. Ya. Yang lainnya sebetulnya juga pakai hilal juga, ya. Ada ru'yahnya juga, cuman nggak disebarin. Nah, dulu pada zaman Rasulullah pun demikian. Jadi untuk menentukan awal bulan itu ya ada yang mengamatinya, ya, hilal. Ya. Maka di sini cerita Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwa kami, ya, berjalan 1 bulan, hilal ketemu hilal lagi, ya, ketemu bulan lagi, awal bulan lagi, ketemu bulan lagi. Ini berlangsung sampai 3 bulan. Ma yuqadu fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an-nar. Ya, enggak pernah ada api yang menyala di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dapurnya itu enggak nyala. Kalau dapurnya enggak nyala ya berarti enggak masak. Ya, dulu belum ada gas, ya, masaknya itu masih pakai kayu. Ya, kayu. Kalau di Arab itu kayunya bukan kayu gelondongan kita dikampakin gitu, bukan. Kalau mereka itu nggak ada pohon-pohon yang besar, biasanya pakai kayu-kayu ranting, ya. Istilahnya rumput Sahara, padang pasir itu kalau mengering itu kan, ya, dipakai buat masak. Ya, biasanya pakai kayu seperti itu, kayu bakar, kalau hatab. Ma yuqadu fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an-nar. Maksudnya enggak nyala api di dapur rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya enggak ada yang dimasak, enggak masak. Ya, enggak masak. Ya, kalau enggak masak, istilahnya makan apaan? Ya, makanya qala. Nah, Urwah ini berkata, "Qultu ya khalah." Ya, "Qultu ya khalah." Ya, maka si Urwah ini bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya khalah, fa'ala ayyi syai'in kuntum ta'ishun?" Ya khalah, wahai bibi. Khalah ini bibi. Ya, ammah ataupun khalah. Khalah ini bibi dari jalur perempuan. Dari jalur perempuan, ya. Artinya kalau saya, ya, anak saya ke adiknya istri saya, ya, itu namanya khalah. Ya, anak saya, ya, memanggil adiknya istri saya itu khalah. Ya, khalah itu bibi dari jalur ibu. Tapi kalau amah, ya, anak saya memanggil adik saya, ya, karena dari jalur laki, ya, itu namanya amah. Ya, bibi juga kalau ke Indonesia kan enggak, ya, encang-encing, artinya sama aja. Ya, mau dari jalur ibu ataupun dari jalur ayah itu sama, ya, encang-encing. Tapi kalau bahasa Arab itu ada khalah, ada amah, ya. Ada khalun itu paman dari jalur ibu, ya, dari jalur ibu. Ya. Seperti misalnya saya dengan Ustaz Hasan, ya, Ustaz Hasan karena dari jalur ibu mertua saya, ya, beliau adik dari ibu, ya, kalau bahasa Arabnya itu khal, ya, khalun, ya. Kalau amun itu dari jalur laki, ya, dari jalur laki. Demikian. Urwah ini berkata kepada Aisyah karena dari jalur laki, dari jalur perempuannya, makanya dibilangnya ya khalah, wahai bibi. Fa'ala ayyi syai'in kuntum ta'ishun, ya. Terus kalau selama 3 bulan itu dapurnya enggak menyala, ya, dapurnya enggak pernah nyala karena enggak ada yang dimasak, ya. Kemudian kalian itu hidup gimana gitu. Fa'ala ayyi syai'in kuntum ta'ishun? Qalat 'alal aswadain, ya. Kemudian Sayyidah Aisyah berkata, ya, kami ini, ya, hidupnya dengan 2 yang
hitam, alal aswadain, alma wat tamar, ya, yaitu dengan air dan korma. Ya. Korma itu kan nggak diolah. Ya, korma matang dari pohon itu ya udah itu yang kita makan. Seperti ya kalau kita makan korma itu kan korma itu bukan korma olahan. Kalau olahan itu biasanya udah jadi sirup ya, ataupun sirup korma ada, ataupun buah-buah makanan ya, roti yang dalamnya ada kormanya. Tapi kalau kormanya sendiri itu kan bukan buah ya, buahnya matang ya, maka dia nggak perlu diolah. Nah, Rasulullah SAW itu sering ya, kesehariannya itu yang dimakan itu adalah korma ya, minum air putih udah ya. Bahkan dalam hadis ini disebutkan sampai berlangsung 3 bulan. 3 bulan itu dapurnya nggak pernah nyala, nggak pernah ada yang diolah, yang dimakan sehari-harinya itu adalah air dan korma. Itu artinya betapa sederhananya hidup Rasulullah SAW. Kita bayangkan, ya, makan korma, kita buka puasa, kadang-kadang kita ngambil sunnahnya, makan kormanya 3, makan kormanya 3 kan. Sunnahnya makan korma ganjil ya, udah makan korma 3 tetap aja habis itu ya, yang dicari nasi juga ya kan, udah ngambil sunnahnya korma 3. Kalau Rasulullah ya emang kesehariannya nggak pakai nyari nasi ya, memang adanya cuman itu yang dimakan, itu kesehariannya adalah cuma korma ya, selebihnya ya pakai air putih, al-ma'u wat tamar ya, air putih dan kurma. Hadis ini hadis muttafaq alaih. Muttafaq alaih artinya hadis sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wal ahadits fi dzalika katsiratun masyhurah. Banyak sekali hadis-hadis yang lain yang maknanya seperti ini, artinya menceritakan tentang kesederhanaan hidup Rasulullah SAW ya, khususnya hal yang berkaitan dengan makanan ya. Beliau makan nggak pakai yang mewah-mewah ya, setiap hari harus makan daging ya, harus makan ayam dan lain sebagainya, enggak. Yang beliau makan kesehariannya itu bahkan sampai 3 bulan itu dapurnya nggak pernah nyala, dapurnya nggak pernah ngolah makanan, yang dimakan kesehariannya itu adalah kurma dan minum air putih. Wa qad kana katsirun minaz zuhad yuhsinuna al-mat'am wa kana fihim man la yatiqu dzalik ya. Banyak orang-orang zuhud yang mereka itu ya yuhsinun itu artinya makannya itu sangat sederhana ya, sangat sederhana ya, artinya makan itu ya hanya memang ya, untuk menutupi laparnya aja ya, yuhsinuna al-mat'am wa kana fihim man la yatiqu dzalik ya, bahkan di antara mereka sampai ada yang enggak kuat. Tentunya memang masing-masing badan ya, badan orang itu kan, badan kita ini kan enggak, ada orang yang makannya sedikit, artinya porsinya sedikit ya, makan memang sedikit, satu suap nggak mungkin satu piring dimakan gitu, enggak, sesuap-suap tapi porsinya sedikit ya. Ada orang yang makan porsinya sedikit tapi udah kenyang ya. Ada orang yang porsinya sepiring munjung itu belum kenyang. Nah, itu masing-masing memang makanya di sini dikatakan wa kana fihim man la yatiqu dzalik, bahkan di antara orang-orang yang zuhud pun ada yang enggak kuat ya. Sebetulnya istilah makanan untuk orang-orang zuhud ini diambil istilah di kita ini, ada yang namanya puasa mutih ya. Ada orang-orang yang ingin mendapatkan ilmu tertentu itu pakai puasa mutih. Puasa mutih itu bukan puasanya kayak kita puasa, bukan ya. Dia hanya makan nasi putih ya, nggak boleh makan ada lauknya ya. Cara makannya juga wallahu alam, saya masih kecil dulu sering bukan sering, pernah ya, diomongin, diceritain tentang puasa mutih seperti itu. Ya sebetulnya yang dilakukan itu adalah
ya, yang dilakukan para zuhad, orang-orang yang zuhud. Orang zuhud itu karena memang ya untuk makanannya itu nggak memperdulikan, ya mereka ingin meniru apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Rasulullah makan kurma dengan air putih aja bisa hidup, makanya orang-orang yang zuhud itu banyak yang meniru tersebut, ya meniru hal tersebut, ya, dalam hal makanan. Yuhsinuna al-mat'am, ya, mereka nggak mau makan dengan makanan-makanan yang mewah, ya, yang mewah. Ya. Bahkan diantara mereka sampai ada yang nggak kuat. Fakana ats-Tsauri husnu al-mat'am. Di antaranya Imam Tsauri. Imam Tsauri ini adalah ahli tasawuf. Ya. Dikenal sebagai orang ahli ibadah. Ya. Dikenal sebagai orang yang zuhud. Tapi dia dalam hal makanan, ya, nggak terlalu sederhana banget, enggak. Ya, nggak terlalu sederhana banget. Dia menyadari bahwa badannya ini butuh energi. Artinya makan ya makan yang wajar, ya. Makan dengan makanan yang wajar, ya. Kalau perlu ada lauk ya dia makan lauknya, cuman ya makannya nggak mewah-mewah, ya nggak makan yang mewah-mewah, ya sekedar kebutuhannya saja, ya. Warubbama hamila fi safratihi al-lahm al-mashwi wal faludhad, ya. Bahkan dia pernah, ya, dalam satu perjalanan, ya, karena dulu itu biasanya ulama-ulama itu, ya, ulama-ulama itu kalau nggak tinggal di Mekah, tinggal di Madinah, ya. Kalau nggak di Madinah, di Baghdad, ya. Dulu itu kan kota-kota besarnya itu, atau di Syria, ya, di Damaskus, ya, kemudian di Mesir, ya, di Mesir itu kota-kota besar dulunya, ya, di kota-kota besar yang banyak tinggal para ulama, ya, seperti misalnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu berpindah-pindah, dia pernah tinggal di Baghdad, dia pernah tinggal di Kairo, ya, di Mesir, bahkan sampai dia meninggal di sana. Imam Abu Hanifah itu tinggal di di Baghdad, ya, di Baghdad, tapi dia pernah juga ke Mekah. Ya, Imam Malik itu, ya, imam di Madinah, ya, kota-kota besar gitu dulu. Nah itu kalau dia mau jalan atau mengadakan perjalanan, ya, dari satu kota ke yang lain itu kan jauh. Kalau sekarang bisa ditempuh dengan mobil atau bahkan dengan pesawat. Ya, sekarang dari Baghdad ke Damaskus itu ya mesti harus pakai pesawat. Ya, kalau dulu enggak, perjalanannya itu yang pakai, ya, imam pakai onta atau pakai keledai atau pakai kuda. Nah, itu. Nah, Imam Ats-Tsauri, ini adalah seorang yang ahli tasawuf. Dia adalah seorang ahli ibadah. Dia adalah seorang yang zuhud, ya. Ketika dia mengadakan perjalanan, dia menyiapkan makanan. Ya, di sini disebutkan al-lahm al-mashwi, ya. Daging bakar, artinya ya dagingnya biar dikeringin, ya, dagingnya dikeringin, mashwi. Wal faludhad, artinya makanan sebetulnya kalau dikonsumsi secara inian, ya, bisa menjadi makanan mewah gitu. Cuman Imam Tsauri ini, ya, membawa bekal seperti ini ya karena memang kebutuhan dia, ya. Dia butuh energi untuk perjalanan jauhnya itu, ya. Makanya disiapkan laham ataupun daging tersebut. Wa fil jumlah faz-zahid yaqsidu ma yasluhu bihi badanuhu. Tapi yang jelas, ya, yang dilakukan oleh orang-orang yang zuhud, ya, perihal makanan itu mereka makan sesuai dengan kebutuhannya, ma yasluhu bihi badanuhu, yang sesuai dengan kebutuhan badannya, ya, sesuai dengan kebutuhan badannya, ya, untuk energi supaya bisa kuat ibadah, ya, sama dengan kita juga, ya. Kita, ya, karena memang kebutuhan pokok kita ataupun makanan pokok kita nasi, ya nasi, ya, kemudian kan nggak mungkin nasi doang. Ya, ada lauknya, tapi lauknya itu tidak membuat atau menjadikan lauknya itu yang bermewah-mewah, sesuai dengan kebutuhan, ya, sesuai dengan
kebutuhan, karena memang badan kita ini membutuhkan energi untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya butuh energi. Kita harus makan, ya, makan yang sesuai dengan kebutuhan badan kita agar kita terus, ya, kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yazidu fit tana'um, tidak untuk bersenang-senang dalam makanan tersebut. Artinya tidak seperti yang tadi saya katakan, orang bikin konten, ya, hanya untuk konten, dia makan dengan makanan-makanan yang harganya begitu mahal, ya, makanan-makanan yang wah, ya, gitu. Nah, hal yang seperti itu tidak dilakukan oleh orang-orang yang zuhud. Illa annal abdan takhtalif, ya. Illa annal abdan takhtalif, ya. Kalau ada orang yang zuhud kemudian dia makannya sederhana, ya, sementara badannya memang kuat, ya silahkan saja, ya. Tapi ada juga orang yang zuhud sementara dia kalau nggak makan ada lauknya, ya nggak kuat, ya, badannya lemes misalnya, ya, badannya lemes. Kalau makan nasi doang sama garam badannya lemes, ya mesti harus ada lauknya, ima telur, ya, ima daging, ima ikan dan lain sebagainya. Seperti itu. Yang jelas tujuannya bukan tana'um, bukan untuk berpoya-poya, bukan untuk kenikmatan, ya, bernikmat-nikmat dengan makanan tersebut. Ini yang dilakukan oleh para zuhud, karena memang Rasulullah SAW, ya, mencontohkan dalam kehidupannya seperti yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa beliau, ya, pernah mengalami 3 bulan, ya, 3 bulan dapurnya nggak pernah nyala. Karena apa? Karena nggak ada yang dimasak, sehingga kesehariannya itu disebutkan beliau hanya makan dengan korma. Ya, dengan korma. Dalam hal ini, ya, tentunya yang dapat kita ambil, ya, hikmahnya, kita ambil pelajarannya, bahwa pada hakikatnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kita untuk kita bisa dapat makan, ya, tujuan makan kita itu adalah, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makan tujuannya untuk menutupi rasa lapar agar badan kita kuat. Kalau badan kita sudah kuat, ya, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya makan itu sebagai modal kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kemudahan rezeki untuk kita, ya, untuk kita gunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dalam ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Wa'fu 'anna ya Allah, wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubaraka waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.